Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Salviah bersama rekan-rekan saya Ferawati Dewi, Nur Alfi Laila Suryani, dan Muhammad Iqbal Abdallah. Kami di sini akan menyampaikan materi tentang analisis sistem informasi penerimaan mahasiswa baru pada STMIK EKYZ menggunakan metode waterfall yang diampu oleh dosen kita Bapak Muhammad Darip MKOM. Baik, selanjutnya yaitu untuk materi pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang latar belakang dari pembahasan yang kita ambil di sini. Yang pertama yaitu latar belakang. Teknologi informasi merupakan salah satu teknologi yang sedang berkembang dengan pesat pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi informasi, pengaksesan terhadap data atau informasi yang tersedia dapat berlangsung dengan cepat, efisien, serta akurat. Pola pendidikan perguruan tinggi EKYZ menyelaraskan antara hard dan soft skill sebagai bekal bagi setiap mahasiswa sebagai calon tenaga kerja profesional dan wirausaha andal. Karena itu dengan adanya unit kerja EKYZ yang tugas pokoknya adalah mengelola penempatan magang dan kerja bagi mahasiswa dan alumni. Hingga kini alumni STMIK EKYZ mampu memasuki pasar kerja secara memuaskan. Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan penulis, maka diperlukan sebuah media perekaman data mahasiswa baru pada STMIK EKYZ. Maka dari itu, penulis untuk mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu A. Apabila ada yang mengikuti ujian, bagian PPMB atau Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru kesulitan mencari kartu peserta. Yang B. Apabila salah menyimpan kartu peserta, maka akan susah mencarinya kembali. Yang C. Pendaftaran masih mencatat di formulir pendaftaran, lalu dilakukan pemindahan data penerimaan mahasiswa baru ke kartu peserta. Yang D. Kesulitan dalam pembuatan laporan, butuh waktu yang lama, data harus direkap. Penulis memberikan batasan dalam penelitian ini, mencakup hanya penerimaan mahasiswa baru dan metode yang digunakan dalam perancangan dan analisa adalah metode waterfall. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam mengembangkan sistem rekam medis ini menggunakan metode waterfall. Adapun data yang penulis butuhkan di dalam penyusunan tugas analisa dan perancangan sistem informasi ini memiliki dua sumber, yaitu yang pertama studi lapangan, yaitu penelitian langsung ke perusahaan yang bersangkutan untuk mendapatkan data serta gambaran dari sistem berjalan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi literatur, dan observasi dengan pihak STMIK EKYZ. Yang kedua yaitu studi pustaka, pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai buku-buku penunjang kajian, majalah maupun referensi tertulis lainnya. Pengembangan sistem menggunakan analisa berorientasi objek dengan metode waterfall. Waterfall atau sering juga disebut dengan air terjun adalah sebuah metode dalam pengembangannya, sistem yang dilakukan untuk membuat pembaruan sistem yang berjalan. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama, analisis. Analisis atau analisa ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dalam mengembangkan sistem. Dalam analisis ini harus mendapatkan beberapa hal yang dianggap menunjang penelitian yang dilakukan, seperti mencari permasalahan yang ada, mengumpulkan data atau data fisik maupun non-fisik ya, wawancara dan lain-lain. Dalam tahap awal ini, penulis dituntut untuk benar-benar melakukan penelitian yang terarah, seperti contohnya untuk penelitian teknik informatika. Untuk menentukan pokok permasalahan, peneliti harus memilih terlebih dahulu permasalahan globalnya, misalnya jaringan, kemudian membagi lagi menjadi beberapa sub kecil, misalnya pengiriman paket data, dan membagi kembali hingga tertuju pada titik fokus, misalnya enskripsi data.
Nah, tadi kan analisis, yang kedua yaitu desain, yang ketiga pengkodean. Bagian pengkodean merupakan bagian para programmer untuk memasukkan skrip kode pemrograman ke dalam sebuah software programming untuk menghasilkan aplikasi yang telah didesain. Software programming yang dapat digunakan harus disesuaikan dengan desain sistem yang dibuat, misalnya untuk ponsel, desktop, website, engineer, dan lain-lain. Untuk software programming dapat menggunakan Borland, Borland C++, Dev C++, Delphi, Visual Basic, NetBeans, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pengujian dan tahap pendukung atau support. Tahap ini adalah tahap pengujian dan tahap pendukung, yang artinya sistem yang telah dibuat dari hasil analisis masalah yang telah melalui tahap-tahap desain. Pengkodean barulah masuk ke dalam pengujian sistem, sehingga akan dapat diketahui seperti apa hasil kinerja sistem yang baru ini dibandingkan dengan sistem yang lama. Kemudian dapat diketahui apakah dalam sistem yang baru ini masih ada kelemahan yang kemudian akan dikembangkan oleh peneliti berikutnya. Nah, tadi kan analisis, yang kedua yaitu desain, yang ketiga pengkodean. Bagian pengkodean merupakan bagian para programmer untuk memasukkan skrip kode pemrograman ke dalam sebuah software programming untuk menghasilkan aplikasi yang telah didesain. Software programming yang dapat digunakan harus disesuaikan dengan desain sistem yang dibuat, misalnya untuk ponsel, desktop, website, engineer, dan lain-lain. Untuk software programming dapat menggunakan Borland, Borland C++, Dev C++, Delphi, Visual Basic, NetBeans, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pengujian dan tahap pendukung atau support. Tahap ini adalah tahap pengujian dan tahap pendukung, yang artinya sistem yang telah dibuat dari hasil analisis masalah yang telah melalui tahap-tahap desain. Pengkodean barulah masuk ke dalam pengujian sistem, sehingga akan dapat diketahui seperti apa hasil kinerja sistem yang baru ini dibandingkan dengan sistem yang lama. Kemudian dapat diketahui apakah dalam sistem yang baru ini masih ada kelemahan yang kemudian akan dikembangkan oleh peneliti berikutnya. Dan yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang akan saya bahas terlebih dahulu, yang pertama yaitu hasil. Tahapan desain adalah tahapan pembuatan spesifikasi proyek secara lengkap. Tahapan tersebut meliputi pemodelan proses, pemodelan data, dan desain antarmuka. Berikut adalah rincian tahapan desain yang dilakukan. Yang pertama yaitu pemodelan proses. Pemodelan proses yang penulis lakukan dengan beberapa tahapan, di antaranya yang pertama yaitu use case. Use case diagram digunakan untuk memodelkan fungsionalitas sistem atau perangkat lunak dilihat dari pengguna yang ada di luar sistem. Use case pada dasarnya merupakan unit fungsionalitas koheren yang diekspresikan sebagai transaksi-transaksi yang terjadi antara faktor dan sistem. Nah, di sini ada contoh diagram use case. Di sini ada dua pusat ya. Yang pertama yaitu PPMB atau Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru, dan yang kedua yaitu Pimpinan Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru. Jadi dua-duanya ini PPMB melakukan login dan melakukan logout, dan yang pimpinan juga sama melakukan login juga melakukan logout. Tapi di sini PPMB di sini ada 12 tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu rekam pendaftaran, kemudian login, kemudian rekam bayar, kemudian rekam tes, kemudian penyajian cetak, kemudian rekam mahasiswa, kemudian penyajian laporan, kemudian rekam kelas, kemudian rekam ruang, kemudian rekam jenis bayar, dan yang terakhir tadi sebelum penyajian laporan ada logout, kemudian rekam kelas, kemudian rekam ruang, kemudian rekam jenis bayar, lalu rekam jurusan.
Nah, tadi di penyajian cetak dia harus memasukkan 3 tahapan. Yang pertama yaitu cetak kartu tes, yang kedua cetak kwitansi, dan yang ketiga cetak hasil tes. Dan tadi di dalam penyajian laporan ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu dari penyajian laporan ini harus memasukkan laporan pendaftaran, memasukkan laporan pembayaran, memasukkan laporan hasil tes, dan memasukkan laporan daftar mahasiswa. Nah, mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini akan menjelaskan konteks diagram. Pada gambar ini disajikan konteks diagram dari CPMB. Pada konteks diagram terlihat juga aliran data yang keluar masuk sistem aliran. Data yang masuk dari sistem entitas ke entitas mahasiswa adalah surat pemberitahuan kelulusan yang disahkan. Selain itu terlihat juga aliran data yang keluar dari sistem menuju entitas PMB, yaitu laporan hasil seleksi, surat pemberitahuan hasil kelulusan, dan laporan data mahasiswa baru. Aliran data yang masuk ke sistem dari entitas PPMB adalah surat pemberitahuan kelulusan yang sudah disahkan. Saya akan menjelaskan tentang DFD, data flow diagram. Bentuk DFD dan CPMB disajikan pada gambar berikut. Mahasiswa diharuskan mengisi formulir secara lengkap dan persyaratannya. Dilanjutkan input data calon mahasiswa, data mahasiswa masuk pendaftaran, data mahasiswa mengeluarkan data mahasiswa, masuk ke seleksi calon mahasiswa, dari seleksi calon mahasiswa mengeluarkan data mahasiswa yang diterima, mahasiswa menerima data mahasiswa yang diterima, selanjutnya mencetak laporan hasil seleksi, dari laporan hasil seleksi diterima PPMB mengeluarkan surat pemberitahuan kelulusan, mencetak surat pemberitahuan kelulusan, dilanjutkan dengan surat pemberitahuan kelulusan yang disahkan, diterima mahasiswa mencetak laporan mahasiswa baru, dari laporan data mahasiswa baru masuk ke PPMB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ERD dan flowchart. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu ERD. ERD adalah Entity Relationship Diagram, merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data-data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Seperti ini contoh bagan dari ERD. Oke, lalu kita ke bagan ERD-nya itu sendiri. Nah, di sini ada calon mahasiswa. Calon mahasiswa itu mencakup nama mahasiswa, tempat lahir, jenis kelamin, alamat, kota, nomor telepon, tanggal daftar. Terus, nah di sini calon mahasiswa itu garis ke bawah ini maksudnya calon mahasiswa mendapatkan jurusan, yakni ada ID jurusan, nama jurusan, jenjang, dan akreditasinya. Lalu calon mahasiswa ini garis ke bawah yang terdiri mahasiswa itu maksudnya calon mahasiswa ini ada hubungannya dengan ERD mahasiswa, relationship-nya mahasiswa ini mencakup calon, kelas, dan registrasi. Lalu calon mahasiswa melakukan pembayaran yang mencakup tanggal bayar, calon mahasiswa, dan jenis pembayaran. Terus di sini ada tes juga, maksudnya calon mahasiswa melakukan tes dengan kode-kodenya, tanggal tes, nilai-nilai, hasil, dan ruangan. Nah, setelah dites ini ada hubungannya lagi dengan ruangan. Nah, di ruangan ini ada letak ruangan, lokasi, dan kapasitas. Di dalam pembayaran itu berhubungan dengan jenis pembayaran. Di sini ada jenis pembayaran,
nama jenis pembayaran dan jumlah nominal pembayaran. Lalu di sini ada mahasiswa, terdiri dari mahasiswa itu berhubungan dengan kelas. Jadi di sini ada kelas, nama kelas dan status kelas. Seperti itu ERD menjelaskan yang berhubungan, objek-objek yang berhubungan di antara relasi-relasi itu sendiri. Selanjutnya ke flowchart. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya di dalam suatu program. Seperti ini bagannya. Nah, di sini ada kolom calon mahasiswa dan kolom panitia penerimaan mahasiswa baru. Nah, di calon mahasiswa akan mendapatkan syarat dan formulir pendaftaran. Maksudnya syarat itu calon mahasiswa membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk pendataan calon mahasiswa baru atau penerimaan mahasiswa baru. Lalu calon mahasiswa juga diminta untuk mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi dan syaratnya sudah terpenuhi, mahasiswa memberikannya kepada panitia penerima mahasiswa baru, dan si panitia akan memprosesnya dengan memverifikasi. Setelah diverifikasi dan sudah valid, data-data tersebut akan menjadi input data mahasiswa. Setelah itu masuk juga ke dalam database PMB. Nah, dari si panitia ini akan ada cetak surat pemberitahuan diterimanya, terus cetak formulir registrasi ulang, dan buat laporan calon mahasiswa baru. Ini ada penelitian. Nah, setelah udah selesai, nanti akan dikembalikan lagi kepada calon mahasiswa, yakni berupa surat pemberitahuan diterima dan formulir registrasi ulang untuk nanti meregistrasi ulang. Seperti itu. Ini proses dari pendaftaran itu sendiri. Ini namanya bagian flowchart atau urutan-urutannya. Ada pemodalan data. Nah, tahap pemodalan data yang dimaksud yaitu perancangan struktur basis data seperti tabel calon mahasiswa. Nah, di sini ada tabel calon mahasiswa, yaitu ada nama calon, tipe data, ukuran, dan keterangan. Nah, di dalam nama calon terdapat ID calon, nama calon, tempat lahir, tanggal lahir, kelompok calon, alamat, kota, telepon, tanggal daftar, dan ID jurusan. Nah, di sini ada keterangan. Keterangannya yaitu not nil primary key, dan ada nama calon mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kota, nomor telepon, tanggal daftar, dan FK ke jurusan. Nah, ini fungsinya untuk mempermudah kita dalam pencarian data calon mahasiswa baru. Baiklah, selanjutnya di sini ada struktur menu. Di dalam struktur menu ini ada diagram, yaitu login menu. Nah, yang pertama yaitu ada data master. Dalam data master ini terdapat kelas, jurusan, jenis bayar, jelas. Dan yang selanjutnya itu ada transaksi. Di dalam transaksi terdapat pembayaran, hasil tes, mahasiswa, dan selanjutnya ada cetak. Dalam cetak ini mencakup cetak kartu tes, cetak kwitansi, cetak hasil tes, dan selanjutnya laporan. Dalam laporan terdapat laporan pendaftaran, laporan pembayaran, laporan hasil tes, dan laporan data mahasiswa. Yang terakhir yaitu uang. Nah, dengan adanya struktur menu ini bisa lebih memudahkan dan lebih akurat. Juga terima kasih. Kesimpulannya yaitu dengan adanya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru ini, pencarian data dilakukan dengan lebih mudah dan pembuatan laporan juga lebih cepat dan akurat. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.